Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Kaltara Bicara. Kaltara Bicara edisi hari ini merupakan edisi khusus. Kami hadir langsung dari Sungai Kelu Besar. Ini berada di Desa Longbeluah. Kaltara Bicara hari ini akan berbicara mengenai eksplorasi potensi wisata alam yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan. Saya bersama dengan orang nomor 1 di Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Segar ya Pak ya? Alhamdulillah segar. Wah, terima kasih Pak. Tim TVRI sudah diajak jalan-jalan menikmati suasana alam yang sangat segar dan sangat indah. Gimana Pak? Kesan Bapak kemudian di potensi alam yang kita eksplorasi ini? Jadi dulu ini salah satu masyarakat menyampaikan ke saya bahwa di Longbeluah ini ada salah satu objek wisata yang kita bisa eksplorasi supaya masyarakat luar bisa tahu. Nah, kita kan kemarin jalan dari Tanjung Selor ke Longbeluah ini lebih kurang 2 jam. Tetapi sebenarnya jarak tempuh itu karena kondisi jalan yang belum bagus. Jadi kalau jalan ini bisa bagus, lebih kurang 1 jam lah. 1 jam tembus sebenarnya dari malam kita Pak ya? Sampai Longbeluah. Nah dari Longbeluah sampai ke lokasi ini lebih kurang 15 kilo. Itu pun juga jalannya masih jalan tanah. Dan nanti kita berupaya untuk mencari investor untuk bisa mengelola tempat ini. Ya, tempat ini menjadikan tujuan wisata mancanegara. Tapi sesuai dengan ekspektasi Bapak nggak ini Pak? Ya, sangat sesuai. Ya, karena ini kan semuanya alam. Alam yang bisa kita eksplorasi untuk seluruh masyarakat, khususnya Kaltara tahu, dan masyarakat Indonesia, bahkan kita ke mancanegara. Karena kalau kita tahu karakteristik mancanegara kan memang destinasinya alam Pak ya, keindahan alamnya. Kami dapat informasi dari Pak Gubernur juga kan ini sebenarnya bukan destinasi utama yang kita mau kunjungi kan Pak ya? Masih ada lagi dekat dari sini lebih kurang 15 menit pohon terbesar. Itu lingkarnya sampai 15-16 meter lingkarnya. Nanti kita akan coba berpegangan tangan kira-kira berapa orang sih? Sehingga lingkar itu bisa ketemu. Iya. Dan itu banyak yang kita temukan nanti di sana, kita jalan lagi ke atas beberapa pohon. Iya. Pak Gubernur, kan saya masih ingin menyinggung mengenai ini Pak. Bapak pernah mengatakan bahwa Kaltara ini adalah serpihan surga. Ya. Dan hari ini ketika saya mengikuti perjalanan Bapak, saya semakin teringat dengan kata-kata Bapak itu. Ya. Apa sebenarnya yang membuat Bapak kemudian mengatakan itu Pak? Ya, karena begini, di Kaltara ini kita tanam apa saja tumbuh. Kemudian di sini tidak ada musim hujan, tidak ada musim kemarau. Setiap minggu itu pasti ada hujan. Dan potensi-potensi buminya itu sangat-sangat banyak yang bisa kita olah, eksplorasi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itulah saya katakan bahwa Kaltara ini adalah serpihan surga yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan salah satunya ini ya, surganya ini. Kita lihat ya. Airnya jernih banget, ini kita sambil berenam kaki. Ini bisa diminum ini. Oh. Segar Pak ya? Alhamdulillah segar. Saya coba dulu kalau gitu Saya ya. minum ini. Iya, bener. Saya minum. Jernih banget. Saya minum langsung ini air ini. Ya, lihat ya. Wah, ini dia. Ini memang serpihan surga yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur, tapi tadi selain juga Bapak mengatakan akses kita ke sini itu memang tantangan cukup besar Pak. Ya. Cukup besar, masih banyak kita harus pekerjaan rumah pembenahan ya, terutama infrastruktur yang akan menuju ke sini. Kemudian tempat-tempat untuk pos-pos kita harus buat. Jadi titik-titik ya, di mana tempat pemberhentian, di mana tempat menginap, gitu. Iya, Pak Gubernur, selain masalah terkait dengan infrastruktur, tentu kan juga pariwisata tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia, Pak. Ya. Yang
orang yang kemudian entah itu tour guide-nya, masyarakat sekitar yang harus support, Ya karena satu harus, dengan yang lainnya harus saling mendukung ya begitu. kita harus siapkan juga SDM-SDM yang akan mengelola tempat ini. Kemudian otomatis tour guide-nya juga harus kita siapkan. Gitu. Jadi nanti di atas juga kita akan siapkan pos-pos juga. Pak Gubernur, dalam kepemerintahan yang Bapak jalani sekarang, seberapa penting sebenarnya potensi pariwisata khususnya untuk alam ini, Pak? Sebenarnya potensi pariwisata alam di Kaltara ini cukup banyak. Lebih dari 10. Ya, lebih dari 10 bahkan 20. Dan ini semua masih belum terkelola dengan baik gitu. Jadi makanya kita harus mencari investor yang betul-betul mau mengelola dan punya modal harusnya kan. Jangan hanya akan. Iya. Saya paling tidak pas lah kalau itu kata-kata akan. Tetapi tidak ada progres yang dibuat. Tapi alhamdulillah bahwa saya sudah punya kawan akan datang mengelola tempat ini. Oh, sudah sampai Sudah, sejauh insya itu Allah, iya. perencanaannya, Pak ya? Iya. Iya. Makanya saya harus melihat langsung dulu, ya. Saya hanya tidak mau mendapat laporan-laporan bahwa oh di sini bagus Pak, di sini bagus, dan nanti akan ada air terjun juga. Ini sungai Kelu besar ini sumber airnya dari air terjun. Air terjun nanti kita kunjungi Ya, juga. yang akan kita kunjungi. Iya. Jadi perlu kita informasikan juga kepada pemirsa bahwa dalam perjalanan mendampingi Pak Gubernur untuk eksplorasi potensi wisata alam yang ada di Bulungan, selain di sungai ini kita sudah bermalam tadi malam, Pak ya. Nanti juga kami akan hadirkan tayangannya untuk Anda pemirsa, kemudian nanti ke potensi yang pohonnya, Pak ya. Besar, ya. Pohon besar itu, kemudian sampai di akhirnya nanti adalah air terjun. Dan ini menjadi satu kesatuan yang kemudian dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan sumber daya alam yang besar. Pak Gubernur, ini juga Kaltara kan punya potensi yang besar. Ini salah satunya potensi sumber daya alam, khususnya potensi wisata. Bapak selalu menghubungkan dengan Gubernur Kaltara sekarang kan menjadi perhatian nasional nih, Pak. Betul. Ada kawasan internasional terbesar yang akan dibangun di sini begitu. Bagaimana kemudian sinergi dengan sektor pariwisata ini, Pak? Nanti kita selalu menggandeng Kementerian Pariwisata untuk memberikan edukasi kepada calon-calon SDM yang kita siapkan untuk bagaimana mengelola tempat yang indah ini sehingga alam tidak terganggu dalam pengelolaannya. Kemudian juga pendidikan yang mereka terima juga yang berhubungan dengan bagaimana melayani tamu, bagaimana cara mengantar tamu, bagaimana komunikasi dengan tamu, ya kan, otomatis karena ini sasaran kita untuk mancanegara, otomatis guide-nya itu harus mahir berbahasa Inggris minimal. Ada yang bisa mahir berbahasa Cina, ya itu yang kita harapkan. Tapi sekarang sudah gimana kondisi sekarang, Pak? Sudah adakah potensi sumber daya manusianya atau memang baru dipersiapkan sekarang, Pak Gubernur? Kita akan siapkan sambil ini berjalan. Ya, jadi ini selesai nanti berjalan, SDM-nya siap, insya Allah ini akan ramai tempat ini. Iya. Dan kalau kita bicara mengenai Kalimantan Utara, saya mengutip nih Pak ya, saya ingat Bapak berbicara mengenai SDM. Tahun 2021 misalnya, kita melihat data BPS menunjukkan bahwa IPM-nya Kaltara kan meningkat, Pak ya. Iya. IPM-nya Kaltara meningkat. Untuk pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya untuk pariwisata. Betul. Apa Pak ke depan ini, Pak? Ya, di samping pariwisata, UMKM yang akan kami gairahkan juga. Karena pasti tidak terlepas antara wisata dengan UMKM. Nah, jadi nanti kita berikan juga ruang di sini untuk memajang hasil-hasil karya masyarakat, khususnya di Long Bluan. Gitu. Juga dari daerah lain bisa kita pajang di sini juga. Hasil-hasil yang mereka kerjakan. Dan ini juga untuk menopang UMKM, Pak ya? Ya, salah satunya itu, dan juga otomatis untuk meningkatkan pendapatan daripada masyarakat. Iya, kalau kita melihat sektor pariwisata ini kan menjadi tantangan tersendiri, Pak. Mengembangkan sektor pariwisata di tengah masih pandemi COVID-19, Pak. Bagaimana Pak Gubernur melihat kondisi ini, Pak?
ya sekarang memang kita masih dalam pandemi COVID, tetapi kita bersyukur bahwa Kaltara ini sudah 3 kabupaten kota yang level 1. Dan saya selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa walaupun kita sudah level 1, kita harus protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini juga teman-teman yang berangkat mendampingi Pak Gubernur semua sudah vaksin 2 kali, kemudian juga sudah mengikuti protokol kesehatan karena di alam, sehingga kita juga membuka tidak menggunakan masker ya, karena alam segar banget nih Pak. Kalau sampai pakai masker. Pak Gubernur, pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, Pak? Ini khusus nih Pak, karena ada saya masih terlalu sangat menikmati suasana alam di sini nih Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara kalau kita bicara mengenai potensi, karena potensi Kaltara ini kan tadi Bapak katakan serpihan surga, Pak. Iya, betul. Silakan, Pak. Jadi ya saya berharap kepada masyarakat Kalimantan Utara, tempat-tempat alam yang indah ini tolong dijaga. Tolong dirawat, jangan sampai ini hutan yang ada di sekeliling kita ini juga merupakan satu hutan lindung, ya, hutan lindung, dan jaga tempat ini dengan baik. Terakhir, tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Iya, kami belum berakhir ya, walaupun sudah ada pesan dari Pak Gubernur mengenai protokol kesehatan, kami akan segera kembali pemirsa, nanti kita akan membahas. Tadi kita pembahasan mengenai spesifik di daerah Desa Longbluah, karena kita memiliki destinasi wisata. Tapi kalau kita melihat ini juga menjadi tayangan akhir tahun, menjadi refleksi buat Pak Gubernur, liburan singkat, karena setelah ini Pak Gubernur akan lanjut lagi dengan banyak sekali aktivitas. Setelah jeda pariwara, kami akan segera kembali untuk Anda. Kita akan melihat refleksi akhir tahun terkait pembangunan di Kalimantan Utara, khususnya di sektor pariwisata. Karena Pak Gubernur selain mengunjungi ini juga sebelumnya sudah mengunjungi daerah lain, salah satunya Lumbis Pansiangan, Pak ya. Dan nanti akan diinformasikan oleh Pak Gubernur mengenai potensi yang lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara, kami segera kembali untuk Anda. Inilah kondisi yang harus dilewati Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama rombongan untuk masuk ke lokasi bermalam di bawah kaki Gunung Kelu yang terletak di Desa Longbluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Gubernur harus mengendarai motor trail pada malam hari dengan medan yang cukup ekstrim. Dari kantor Desa Longbluah, tempat ini berjarak kurang lebih 20 km. Setibanya di kaki bukit tempat bermalam, aktivitas dilanjutkan dengan membangun tenda dan menikmati hidangan yang telah disiapkan rombongan. Suasana gelap disertai hujan gerimis semakin membuat atmosfer hutan di malam hari semakin terasa. Keesokan harinya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang langsung dapat menikmati potensi aliran sungai Kelu Besar dengan airnya yang sangat jernih. Posisi sungai tepat di sebelah lokasi bermalam. Menyegarkan badan dengan mandi di sungai pun menjadi pilihan yang sangat menyenangkan. Segar banget airnya ya. Jadi tidak salah memang kalau disebut kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung Gunung Kelu, di posisi Gunung Kelu di sini ya. Nah, jadi teman-teman memutuskan setelah bermalam di atas, sebelum nanti melanjutkan aktivitas, sebelum sarapan, mandi dulu, menikmati kesegaran sungai.
Destinasi eksplor wisata alam Gubernur Kalimantan Utara kali ini di kawasan hutan Gunung Kelu ada dua tujuan utamanya. Melihat dan menemukan pohon raksasa jenis lembasung dengan diameter 15 meter dan air terjun Kelu. Namun demikian, untuk menjangkau dua destinasi tersebut, Gubernur beserta rombongan harus melewati medan tengah hutan yang sangat ekstrim. Mulai melintasi lereng dan bukit dengan kecuraman 60 sampai dengan 80 derajat, hingga menghadapi serangan pacet, binatang kecil penghisap darah seperti lintah, namun tidak berbahaya. Salah satu pohon yang agak besar di hutan Longbeluah, ya, yang luasnya lebih kurang 17 sampai 18 ribu hektar. Ini salah satu pohon yang ada di antara beberapa pohon besar nantinya. Ini kita belum sampai ke pohon yang paling besar. Ini kayu meranti namanya. Meranti merah. Setelah menempuh pendakian bukit di tengah hutan sekitar 2 jam, Gubernur bersama rombongan akhirnya menemukan pohon raksasa jenis lembasung yang dituju. Tidak hanya satu pohon, namun ada 5 pohon raksasa. Pohon yang paling besar memiliki lingkar banner mencapai 40 meter. 21. Ya, wah, luar biasa. Ini yang paling besar Ini jadinya, yang paling Pak, ya? besar. Ya. Yang paling besar. Ini sudah ada 21 orang yang berpegangan tangan, jadi lingkarannya itu 21 ya. Nah, kalau diameter di atas ini 15 meter. 15 ya, Ya, ini Pak. 15 meter lingkaran. Luar biasa. Ini belum berakhir, kita masih punya destinasi setelah ini. Jadi treknya sudah kita dapat pohon yang besar-besar semua. Terakhir apa ini, Pak? Air terjun. Ada air terjun lagi. Kita lanjut ya. Drone mana? Udah. Ini bukan parang ini. Gubernur beserta rombongan mencoba mengukur dengan membuat lingkaran. Hasilnya bagian bawah pohon dapat dilingkari oleh 21 orang. Udah, Pak. Sebentar. Selain jenis pohon lembasung, di kawasan hutan lindung Gunung Kelu yang berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut ini, juga banyak ditemui jenis pohon ulin, meranti, rotan, nibung, hingga pasak bumi. Selisih 1,5 jam dari pohon raksasa, Gubernur beserta rombongan akhirnya mencapai di destinasi terakhir, yaitu air terjun Kelu, yang memiliki 3 tingkatan dengan kualitas air pegunungan yang sangat jernih. Melihat medan yang sangat berat dan ekstrim, Gubernur Kalimantan Utara mengatakan nantinya akan melibatkan konsultan untuk dapat mempermudah akses untuk menjangkau potensi ini. Jadi nanti mungkin ya kita nanti cari konsultan untuk merancang jalan menuju ke sini. Itu kalau dari Desa Longbeluah tadi ke sini tuh tidak terlalu jauh. Iya. Karena kita kan muter. Kita muter dari pohon besar tadi, naik gunung, kemudian turun gunung, kemudian sampai di lokasi air terjun ini. Melihat potensi yang berhasil dikunjungi langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara semakin membuktikan dan menguatkan jika provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara, memang merupakan serpihan surga yang dititipkan oleh Tuhan.
Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara edisi khusus menjelang pergantian tahun. Kalau tadi kita berada di Sungai Keluh, tepatnya di hilir. Sekarang kita berada di hulu, tepatnya di air terjun Keluh. Masih bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal Arifin Paliwang. Pak, perjalanan kita panjang banget ini, Pak. Gimana, lumayan, Pak? ya lumayan melelahkan. Tapi manakala sudah mencapai tujuan, semua terasa terbayarkan semua. Pak, ini kan menjadi tantangan bagi pariwisata kita, sektor pariwisata kita. Ya. Karena kalau berbicara mengenai wisata, ini jaraknya terlalu jauh, Pak. Betul. Ya, jadi nanti mungkin ya kita nanti cari konsultan untuk merancang jalan menuju ke sini. Itu kalau dari Desa Longbelua tadi ke sini itu tidak terlalu jauh. Iya. Karena kita kan muter. Kita muter dari pohon besar tadi, naik gunung, kemudian turun gunung, kemudian sampai di lokasi air terjun ini. Dan air terjun ini ada 3 tingkat. Jadi saya harap masyarakat khususnya di Longbelua untuk bisa menjaga kawasan ini. Diamankan kawasan ini, hutan lindung yang luasnya lebih kurang 17.000 lebih hektar. Saya minta supaya mari kita jaga bersama sehingga sumber air ini tidak akan habis. Pak, mau langkah apa yang kemudian akan Bapak siapkan? Kalau masyarakat kan diminta untuk menghimbau seperti itu, mungkin ada kemungkinan juga itu nggak terlaksana. Ada nggak regulasi yang kemungkinan nanti akan Bapak persiapkan untuk itu, Pak? Ya, nanti akan kita buat regulasi di sini. Kalau untuk aturan-aturan masalah kehutanan, hutan lindung kan sudah ada semua. Iya. Sudah beberapa undang-undang yang mengatur. Kemudian ya otomatis kita akan berupaya bagaimana akses jalan menuju ke sini yang kita cari solusi sehingga dengan mudah masyarakat menjangkau. Kalau kita tadi memang setengah mati, apalagi yang tidak terbiasa berolahraga, saya kira putus di tengah jalan tadi. Putus di tengah jalan. Ya, tapi kita bayangkan naik sudut 70 derajat, ya kemudian turun juga 70 derajat dan situasi licin itu sangat berbahaya. Ya, jadi kita harus ke suatu objek wisata itu semuanya nyaman. Tapi menyenangkan mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi. Begitu lelah kita tuh sepertinya terbayarkan dengan ya suasana yang ada ini, Pak. Secapek apapun tidak ada rasanya lagi setelah kita sudah tiba di tujuan. Gitu. Pak Gubernur, tadi kan di tengah jalan kita tidak hanya melihat tentang potensi air terjun seperti ini, tapi juga ada kekayaan flora hayatinya begitu, Pak. Jadi di sini cukup banyak flora maupun faunanya. Ya, di sini masih banyak rusa, orang sini bilang payau. Kemudian masih banyak kijang, masih banyak burung-burung hutan, lebah. Banyak di sini. Kemudian untuk floranya itu tadi kita lihat cukup banyak yang namanya pasak bumi. Pasak bumi, saya bawa, Pak. Wah, ini dia saya bawa. Saya bawa. Pasak bumi. Saya kantongi. Ini banyak ini. Iya. Banyak di sini tumbuh di hutan ini, pasak bumi. Kemudian ada lagi yang namanya gingseng. Ya, gingseng juga ada di sini, hanya kita tadi belum menemukan. Nah, dari awal kita masuk hutan ini, rotan sudah mulai kita lihat banyak sekali rotan di sini. Di samping pohon-pohon yang cukup besar, di sini belukarnya ya rotan cukup banyak. Baik. Pak Gubernur, ini juga selain kita bisa refreshing ya ke hutan, walaupun lelahnya luar biasa, tapi kita ketemu dengan pasak bumi. Ini juga menjelang akhir tahun, Pak Gubernur. Ini juga menjadi momen yang sangat-sangat baik untuk kemudian refleksi. Dari beberapa bulan perjalanan Bapak bersama dengan Pak Jansen, evaluasi apa yang Bapak kemudian ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan Kalimantan Utara, Pak? Ya, sebenarnya bukan evaluasi, hanya saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, mari kita bersama-sama menjaga keamanan, ya, keamanan, kenyamanan di Kalimantan Utara. Karena dengan nyaman dan aman, para investor itu akan melirik Kaltara. Di samping ini kan sudah peletakan batu pertama kemarin oleh Bapak Presiden. Nah, dengan adanya peletakan batu pertama, saya minta juga mari kita sama-sama sukseskan proyek yang begitu besar di wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan,
Dan ini merupakan proyek betul-betul proyek hijau, ya, proyek hijau dan anggaran yang dikucurkan triliunan, ya, triliunan rupiah, puluhan bahkan ratusan triliun akan dikucurkan di Kalimantan Utara. Saya mengajak masyarakat Kalimantan Utara, mari kita bersama-sama untuk menjaga situasi nyaman dan aman, dan saya mengajak juga harus masyarakat siap untuk menyongsong pembangunan yang begitu besar di wilayah Kalimantan Utara. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Kaltara tetap di hati, Pak. Kaltara di hati. Kaltara di hati. Dan pemirsa, ini perbincangan spesial kita untuk edisi sekaligus juga pergantian tahun. Ya. Menikmati pergantian tahun dengan liburan, refreshing, penyegaran karena di tengah masa pandemi COVID-19. Saya beruntung diajak oleh Pak Gubernur, walaupun tadi Pak Gubernur mengatakan setengah mati. Nanti kami tayangkan juga tayangannya bagaimana kemudian harus naik bukit yang tinggi dan juga menuruni lembah yang sangat curam. Ya. Demikian Kaltara Bicara edisi khusus langsung hadir dari kawasan hutan lindung Gunung Kelu. Kemudian tepat di depan air terjun di belakang kita ini ada air terjun Kelu. Yang kemudian akan menjadi salah satu destinasi paling dicari. Ya. Ketika tadi Pak Gubernur mengatakan akan dilibatkan konsultan, ya, aksesnya diperbaiki, kemudian masyarakat bisa menikmati. Ya, Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gubernur. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dalam Kaltara Bicara. Saya Imadi Kertayasa. Sampai jumpa.